Tenaga kerja asing. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 13, tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang memiliki visa dan datang ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja. Tenaga kerja asing termasuk dalam golongan orang asing, tenaga asing pemegang visa. Studi kasus diambil dari kasus korupsi, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, dugaan suap dan gratifikasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada hari Selasa tanggal 20 Mei kemarin, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan soal kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing dengan 8 orang tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Suhartono, Haryanto, Dewi Anggraini, Gatot Widiartono, Putri Citrawahyu, Jamal Sodikin, dan Alfa Esat. Para tersangka berhasil memeras salon TKA dan meraup 53 miliar rupiah, terhitung sejak 2019. Bagaimana kronologis serta modus dugaan pemerasan dan gratifikasi disampaikan oleh Budi Sukmawibowo, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK. Para tenaga kerja asing akan datang ke Indonesia untuk bekerja, bakal meminta izin berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Izin RPTKA ini adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan BIN atau Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker. Kemudian para pejabat yang menjadi tersangka memanfaatkan celah dalam proses verifikasi dokumen TKA. Jika ada berkas yang kurang, seharusnya TKA tersebut akan diberitahu untuk memperbaikinya dan diberikan waktu 5 hari. Proses ini dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pemerasan dengan alasan supaya mempercepat atau memuluskan perizinan. Contohnya, saat syarat administrasi tidak lengkap, para agen yang mengurus TKA diminta menyerahkan sejumlah uang. Pemberitahuan terkait hasil verifikasi disampaikan secara pribadi lewat WhatsApp kepada para agen atau pengurus, tidak disampaikan lewat sistem online. Maka TKA yang sudah memberikan uang akan segera diberitahu oleh Kemenaker terkait kekurangan dokumen, sedangkan pihak yang tidak memberikan uang tidak akan mendapatkan informasi terkait status kelengkapan dokumen. Permohonan izinnya tidak proses, biasanya akan mendatangi langsung kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan menemui petugas. Kemudian para oknum dari staf paling bawah sampai dirjen menetapkan tarif yang harus dibayar untuk izin tersebut bisa terbit. Namun ketika izin RPTKK yang harus terbit dengan segera mengalami keterlambatan karena agen menolak memberikan uang, TKA dapat terkena denda harian yang menyebabkan para agen terpaksa membayar karena denda yang ditanggung bisa lebih besar daripada biaya perizin yang diminta. Tim penyidik menyita 11 mobil dan 2 motor dari hasil penggeledahan terkait penyidikan kasus suap. Akibat perbuatannya, ke-8 tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E atau 12B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini sebaiknya menjadi fokus utama KPK untuk mengungkap secara tuntas semua aktor yang terlibat. Diperlukan kerjasama antara KPK dan Kemenaker sehingga proses penyelidikan berjalan lancar dan dapat memperbaiki tata kelola terkait pemanfaatan TKA di Indonesia. Bukan hanya tentang penegakan hukum, namun juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.